Yogyakarta, dengan latar belakang kerajaan berselimutkan sejarah perjuangan revolusi kemerdekaan, kini perlahan mulai berubah. Menjadi kota yang terbuka, menjadi modern dan melting pot bagi aneka kebudayaan. Namun bagi Dausan Farok, tidak ada yang berubah dalam jiwanya. Perjuangan, namun kini melalui dunia pustaka. Saya tidak mengkritik, tapi saya menganggap harus ada satu terobosan perpustakaan, yaitu proaktif, gratis, tanpa birokrasi. Di Kampung Kauman, Kecamatan Keraton, Yogyakarta, 31 Januari 1926, lahirlah Dausan Farok dari ayah pengurus Taman Pustaka Muhammadiyah dan ibu pedagang batik. Dari Kampung Kauman inilah lahir gagasan besar dari manusia kecil, Mabulir, majalah, dan buku keliling bergilir. Bagaimana sejarahnya? Bapak belum ya Mbak, ada perpustakaan pribadi di rumah ini. Nah itulah saya senang. Kalau waktu-waktu Bapak tidak ada ya foto buku itu saya ambil, saya foto. Bapak punya kantor khusus untuk baca, soalnya buku-buku itu, nah gitu. Buku-buku kaya-kaya. Sampai tidak ada, semua ada Indonesia. Itu perpustakaan pribadi lah. Maka Mrs. ngetep buatan anakku. Dulu sekolah ibu wonten sekolah, misalnya sekolah rendah ya, sekolah HIS itu Holland School Muhammadiyah. Kawan anonim lainnya Holland International School Mat Jepoan. Itu dipelajari maca Jawa, nulis Jawa, nulis rokok, dongeng Jawa, pokoknya. Kakek dari 24 cucu ini seorang veteran pejuang dalam zaman pendudukan Belanda ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia 1946-1949. Itu ulangnya jadi anggota pasukan komplek yang menyusup di dalam serangan 1 Maret itu saya disusupkan ke dalam kota. Lepas terbang kota untuk kangge nyelidiki tapi mencatat data-data gerak-gerik pasukan Belanda dalam nalika badhe wonten rencana menyerbuan kembali Jogja atas prakarsa Sultan. Ini pelaksanaan Haji Pak Harto komandan dulu. Dulu tergabung wonten Wirkreis 101. Harto komandan Wirkreis 3. Pelaksanaan kembali serang umum. Malam ini kan yang damel blessing di dalam nalika tesih wonten pendudukan dan pendudukan Belanda itu mulanya kecepeng lagi dalam lebihipun penyisiran apa ya mulai kecepeng sebagai anak muda juga mulai yang sakit dialog lagi di depan. Salah satu pemanggul tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman ini beberapa kali lolos dari maut, sebagian penuturannya. Kampung Kauman itu ada seorang gerilyawan, guru Belanda nembak 2 Melayu. Melayu itu mau ke kampung sini. Lalu sini diskusi. Saya sudah meloncat masuk keraton 2 hari sama diri. Lainnya udah kotor mana-mana tuh, keterangannya
Apalagi yang pemuda sini orang ngerti apa-apa dijual. Oh Pak, saya kok Milara kok melu tentara. Ya tentara resmi. Pokoknya jadi tentara itu cepat mati belum karuan. Saya dulu gitu. Dengan pangkat Letnan II, Dausan Farok pada tahun 1950 mundur dari dinas ketentaraannya. Ia berdagang batik meneruskan usaha ibunya. Mengalami kebangkrutan, Dausan kemudian berdagang emas dan menjadi distributor buku. Dari sini hubungannya dengan buku makin akrab. Puncak nih, karasi ya. Istilahnya bukan bukolik atau buk maniak, tapi beli narsis. Senang bikin melayani buku-buku itu dibaca orang lain. Meski hidup sendirian, hari-hari Dausan disibukkan dengan mengelola lebih dari 10.000 judul buku koleksinya. Pengamatan saya membaca buku bahwa ternyata pertama negeri kita itu sebetulnya dirintis oleh para pendidik. Dalam diajar Wanjentoro, Dr. Supomo. Mereka itu yang senang kuat membaca buku, mempelajari ilmu dari buku-buku yang punya nilai-nilai. Rencana naik haji bersama istrinya dengan tabungan hasil berdagang urung dilakukan karena sang istri meninggal dunia. Namun ketika 1989 mendapatkan uang pensiun senilai Rp500.000 per bulan, darah pejuang Letnan II Dausan Farok kembali memanggil. Ia menggulirkan Mabulir. Ketika Indonesia gandrung istilah multilevel marketing, Dausan menggulirkan multilevel reading. Ia tidak membangun bisnis society namun reading society, masyarakat membaca. Baginya perang belum selesai. Setidaknya perang informasi, perang media, perang antara yang hak dan batil. Untuk itu ia pertaruhkan harta bendanya. Saya punya masalah dana itu saya dapat pensiun. Dan saya bertanya, negara begitu miskin kok masih baik ya memberikan pensiun, apalagi lalu di luar itu banyak anggaran-anggaran yang kurang efektif gitu. Maka pensiun itu yang saya terima itu sebenarnya saya ingin mengembalikan kepada negara, dalam arti kepada masyarakat. Pagi selesai sholat subuh, ia membaca buku, memilih dan memilah buku yang siap diantarkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk keyakinannya itu, setiap bulan ia mengeluarkan biaya Rp1,5 juta untuk operasional dan menggaji pembantunya. Tabungan senilai 30 juta yang diniatkan untuk naik haji dan uang pensiunan ia korbankan. Kalau dana saya simpanan habis ya, entah nanti ada blessing in disguise, orang-orang yang peduli. Nah, itu sering datang saya diberi uang, dalam arti saya terima dengan ini untuk buku loh, bukan untuk saya, untuk perpustakaan. Setelah sholat asar, Dausan Farok melangkah ke medan pertempuran. Ia menyambangi rakyat kecil, tukang becak, buruh, anak-anak dan remaja kampung, para narapidana LP Wirogunan, sebagian dari 400 komunitas baca Mabulir. Dalam usia di atas 80 tahun, ia tidak lagi menaiki sepeda ontelnya. Sebuah sepeda motor siap mengantarkannya. Sepeda motor itu disewa per hari Rp5.000. Tenggelamnya perpustakaan itu kasus ini gambaran dulu, ilustrasi. Kasus ini yang memelihara iwak wonten akuarium. Ini kan menawi banyu ini sama kudet. Membaca itu sama bosan wis kita dipun gantos. Toyanipun akuarium pun dalakan pun gantos. Dulu ini
kaitipun menawi repot ini masyarakat sebab sampun bal pengimbal atas kecalan kilas tawi kangelan aja ya saya nomor perpustakaan masjid, perpustakaan desa, perpustakaan kampung utawa sinten oke mawon ingkang kersa nguri-uri narasaken sistem sistem satu jenis cara yang kangge nanggulangi keresahan para muda sapunika jalane isinipun kita boten sae kira kangge nanggulangi sampun kapipun itu kita kula sampun secara optimal sehingga kula angin kula lalapunnya ya bodoh kau nyawa kan perlu kita tapi kalau timbangan biar kita tanya nyawa saya berang sisi tokoh naiki. Bagi Dausan Farok, perang memang belum selesai. Jika bangsa dan negara ini terlena, maka harkat dan martabat menjadi taruhannya. Buku atau bacaan adalah pintu pengetahuan. Masyarakat yang membaca adalah masyarakat yang belajar, masyarakat yang peduli pada masa depan bangsa dan negara. Karena itu, buku atau bacaan yang mengandung nilai keutamaan harus terus bergulir. Orang manfaatin sebenarnya begitu dipun tenggo-tenggo dipun perlu nanti orang nama dengan samiko saya dipun duduk pinter-pinter informasi hingga risah akhlak langgung-langgung medal wawasan tambah malih TV dan sebagainya. Terus mereka wonten kami di Indonesia sedang berlangsung perang informasi antara sing hak kalian ingkang batin sing rusak harus sing bebas. Masyarakat ini kembali menjadi reading society itu yang lebih satu jenis komponen yang saged ngangkat harkat bangsa kita baik saking sudut umat maupun bangsa. Kula gadang-gadang sebagai bangsa kita menawa satu bangsa itu harus terbentuk satu reading society, masyarakat yang senang membaca. Maka dengan pola berpikir buku untuk semua itu mulai saya wujudkan. Kula wujudaken mboten namung kanthi lisan tapi nanging tumandang ingkang nyata.